Halo teman-teman semua, selamat datang di webinar saya Riko Wang bersama Aaron Blenda dan Yasa Singgi. Nah, yang sudah hadir, selamat datang semuanya, teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir. Apa kabar semuanya? Nah, kalau yang sudah hadir, boleh dong saya lihat ada sekitar 2.164 list yang daftar ya. Tapi yang live masih sekitar 324 orang nih, artinya baru 15%. Nah, saya penasaran nih, punya kedengeran suara saya nggak? Kalau kedengeran boleh chat kedengeran gitu ya. Nah, di sini saya juga lagi bareng sama Aaron Blenda ya. Kalau teman-teman kemarin nonton Facebook Ads di webinar Facebook Ads ini, saya sama Aaron kemarin sharing soal Facebook Ads rasa lokal. Kedengeran, kedengeran. Wah, thank you semuanya. Rame banget ya. Oke, ya. Perkenalkan, saya adalah Rico. Saya founder dari Alona dan bisnis saya itu semua full di bidang online. Ya, nah di sini saya juga bersama Aaron Blenda. Aaron Blenda ini dia adalah partner saya di Alona ya. Nah, hari ini kita mau ada satu pembicara ya. Tamu kita spesial nih teman SD saya namanya Yasa Singgi. Saya di Alona ya. Nah, hari ini kita mau ada satu pembicara ya. Tamu kita. Oke, kita lanjut ya. Sebelum Yasa Singgi hadir ya dan memulai topik yang keren banget nih hari ini, saya mau apa sih sosok Yasa Singgi ya? Kalau teman-teman tahu, Yasa Singgi ini adalah owner dari Men's Republic dan penulis dari buku Never Too Young to Become a Billionaire. Ya, itu sudah tersebar di seluruh Gramedia. Mungkin yang hadir di sini rata-rata sudah pernah baca bukunya ya. Bukunya itu keren banget ya. Menurut saya bukunya benar-benar keren banget, menginspirasi banget untuk anak-anak muda ya. Nah, Yasa ini lahir di Bekasi ya dengan nama lengkap Yasa Paramita Singgi. Dia ini anak ketiga. Nah, dia itu lahir di Bekasi 23 April 1995 ya. Nah, Yasa sejak muda ia sudah mulai berbisnis dan sudah mulai meringankan beban ekonomi keluarganya ya. Sejak usia 15 tahun dia sudah mulai mencari uang sendiri dengan bekerja di beberapa event organizer milik temannya. Jadi Yasa ini sejak muda udah mulai nyari-nyari duit sendiri, sudah mulai mandiri sendiri gitu. Ya, nah di usia 16 tahun Yasa banting setir kemudian di usaha fashion dengan mengambil barang di grosir Tanah Abang ya. Nah, di usia 19 tahun Yasa memulai kembali bisnisnya dari nol. Melihat peluang yang sangat besar, ia membangun bisnis fashion dengan nama Men's Republic. Jadi Men's Republic ini adalah bisnis Yasa ya di bidang fashion pria. Dia ini pemasaran di bidang online. Pengirimannya udah keren banget ya. Bahkan Yasa ini itu kalau online shop biasa kalau ngirim barang itu kan kita packing sendiri ya. Terus kemudian kita pokoknya harus ngepak barangnya sendiri, harus ngirim sendiri. Ya saya ini semua hampir 50% pekerjaannya sudah dilakukan oleh freelancer. Artinya sudah apa dikerjakan bukan dari karyawan tapi udah full remote lah istilahnya gitu ya. Nah, oke. Ron, sehat Ron? Aaron sehat, Aaron? Halo, 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 halo. Nah, Ron. Lo baru kenal Yasa udah berapa lama, Ron? Gua nggak nyampe setahun. Nggak nyampe setahun. Hmm. Oke. Kita lanjut ya. Nah, Yasa ini juga telah mendapatkan beberapa penghargaan skala nasional hingga internasional. Dia adalah tokoh nyata film dokumenter pemimpin muda, dunia bisnis dan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia tahun ini 2011, bener nggak ya? Coba nanti diperbaiki kalau ada yang salah. Juara satu Wirausaha Muda Mandiri Nasional kategori mahasiswa bidang kreatif tahun 2000 berapa nih kepotong nih 2011 atau 2000 berapa, ntar tolong diperbaiki kalau salah. Youth Marketing of the Year Awards tahun 2016 by Mark Plus, dan dia adalah Forbes 30 under 30 top promising young leader, daring entrepreneur and game changes in Asia by Forbes ya, dan lain-lain ya. Nah, uh, untuk itu tanpa berpanjang lebar lagi ya, kita langsung saja nih sambut ini dia Yasa Singgi. Oke, beri tepuk tangan. Halo Yasa, Halo, apa kabar Mas Yasa? alhamdulillah baik. Ya, inilah penampilan Mas Yasa Singgi ya. Silakan Yasa Singgi ya, waktu dan tempat saya persilakan. Oke. Ya, oke. Terima kasih, Mas Riko.
Dan Mas Aron juga terima kasih banyak telah mengundang saya untuk di webinar kali ini. Terima kasih banyak, saya senang sekali bisa ada di sini. Sebelumnya saya mau tanya ke teman-teman semuanya nih yang lagi nonton webinarnya, siapa aja yang sudah kenal atau tahu saya, boleh tolong ngomong di chat nggak? Siapa aja yang udah tahu saya, kenal atau pernah tahu Men's Republic? Nggak harus saya, tapi tahu Men's Republic, boleh tolong ngomong di chat nggak? Siapa aja yang tahu? Waduh, ini ada Koko Mulyadi. Oke, oh saya ada banyak juga ya yang tahu ya. Pernah lihat di Kick Andy, pernah lihat di TV, pernah ketemu di GI, tahu dari vlog. Men's Republic tahu, oke. Ya, oke, oke, oke. Tahu tapi belum dekat. Oke, oke, stop chatnya, stop chatnya. Kemarin lihat bukunya di Gramet, iya, bukunya ada di Gramet. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Bisa tolong dihentikan dulu. Kita langsung masuk aja ya, mulai ke materinya ya. Oke, jadi materi saya pada hari ini itu, nama materinya adalah yang di belas sama Mas Riko Huang. Jadi Riko Huang ini adalah teman SD saya, dari SD kami sudah kenal. Lalu SMP-nya nggak bareng, terus SMP-nya bareng satu sekolah, dan kuliahnya juga bareng juga. Dan rumahnya juga lumayan deket juga. Jadi saya lumayan deket sama Mas Riko. Terus kalau sama Mas Aron sudah beberapa beberapa bulan yang lalu ya, kalau nggak salah kenal ya. Sama Mas Aron juga ya, Master Facebook. Ini Deglo William pernah ke rumah Mas Yasa. Siapa ya? Oke, jadi itu aja ya perkenalannya. Buat teman-teman yang mau tahu saya lebih lanjut, teman-teman bisa buka link ini aja deh buat baca tentang saya. Saya kirim ya. Ting, nah itu dia. Bisa di situ ya. Apa namanya linknya. Oke, kita mulai masuk ke materinya. Jadi materi saya hari ini judulnya itu adalah Never Too Young to Become Billionaire. Ini saya ambil dari judul buku saya. Jadi saya pernah membuat sebuah buku tahun lalu, Agustus tahun lalu, yang judulnya itu adalah Never Too Young to Become. Tes, biasa? Halo, Halo, biasa sepertinya putus. sepertinya ya saya terputus nih. Ya, wah. Gara-gara Mulyadi ini beneran. Jutaan, yo. Oke, Ini gara-gara teman-teman. Mulyadi ini. Kita sambil nunggu Yasa ya. Kita sambil nunggu Yasa. Oh ya, saya mau ngingetin lagi ya. Kita ini nanti ada siaran siaran ada siaran ulang ulang Ren? Ada. Kita ada siaran ulangnya di YouTube ya. Jadi nanti teman-teman bisa nonton siaran ulangnya di YouTube. Nah, Ron, coba bantu hubungin Yasa dulu ya. Ya, sebentar ya. Aku hubungin Yasa dulu. Terputus ya, terputus ya. Apa kabar teman-teman semua nih ya? Wah, saya nggak nyangka banget masih rame ya setelah webinar yang kemarin tuh sebelumnya tentang Facebook Ads Rasa Lokal. Itu saya lihat viewersnya di YouTube udah sampai 6 ribuan. Nah, sekarang ini viewersnya saya yakin bisa lebih banyak. Halo ya, Sa? Ini mati. Mati ya. Iya, oke. Kok Nah, putus ya? mungkin ada kesalahan sambungan internetnya mungkin di sana jadi putus. Lanjut ya. Lanjut, lanjut. Ya, oke. Jadi materi kali ini yang rutin Become Billionaire saya ambil dari buku saya. Tadi udah ya. Ini cerita dari latar belakang keluarga saya. Saya bukan
bukan dari latar belakang keluarga entrepreneur. Saya dari keluarga yang biasa saja, tidak dari orang tua saya juga background-nya dua-duanya adalah profesional, kakak saya juga profesional juga. Saya mulai jadi entrepreneur itu sebenarnya kecelakaan. Saya mulai Men's Republic itu singkat cerita aja. Saya mulainya itu usaha ini yang brand fashion pria Men's Republic ini 2019. Jadi Men's Republic ini adalah sebuah fashion brand untuk pria yang fokus di bidang sepatu. Dan sekarang kami punya value excellent dan gentleman. Terus dengan itu kami sekarang total punya berapa ratus reseller. Juga penjualannya sudah dari Sabang sampai Merauke. Dan juga telah mengirim produknya kita udah pernah kirim ke 8 negara di seluruh dunia. Gitu. Nah, itu aja dari tentang Men's Republic. Kalau teman-teman mau tahu tentang Men's Republic, teman-teman bisa googling aja ya. Googling tentang Men's Republic itu gimana. Saya akan merangkum perjalanan bisnis saya. Jadi banyak teman-teman nih yang nanya, jadi sebenarnya value bisnisnya seorang Yasa itu bisa dari awal sampai dengan sekarang membangun bisnis itu rahasianya apa? Saya coba rangkum menjadi 3. Gimana caranya saya bangun bisnis itu ada 3 rahasia kuncinya. Yang pertama itu adalah attitude. Jadi kalau kita mau jadi seorang pebisnis, teman-teman, itu pertama harus punya sebuah attitude yang bagus dulu. Jadi saya percaya bahwa tidak ada yang namanya bisnis yang tidak bagus. Yang ada hanyalah ownernya yang nggak bagus gitu. Setiap bisnis pasti punya peluang, setiap bisnis pasti ada plus minusnya. Tapi yang menentukan sebuah bisnis bisa berhasil atau enggak bukanlah bisnisnya, melainkan owner ini siapa gitu. Saya percaya bahwa kesuksesan seorang bisnis sangat tergantung sekali dengan the man behind the gun-nya. Siapa orang di balik yang memegang pistol ini gitu. Kalau misalnya yang di belakangnya emang nggak berkualitas, pasti bisnisnya juga nggak berkualitas. Jadi kalau orang tanya bisnis apa yang paling bagus tahun ini, saya akan bilang semua tergantung dari siapa yang menjalankan bisnisnya itu, ya bukan tergantung dengan bisnisnya. Jadi sih caranya yang pertama adalah teman-teman harus punya attitude yang bagus dulu. Kalau teman-teman mau jadi seorang pebisnis yang hebat, pertama attitude itu maksudnya gimana? Saya coba cerita dengan cerita saya pertama kali ya. Gimana saya bisa ngambil barang dari Tanah Abang dengan modal yang nggak ada gitu. Jadi dulu pas usia saya sekitar 16 tahun, saya dapat ide untuk mengambil barang dari Tanah Abang. Karena pada saat itu saya punya saudara yang berjualan di Tanah Abang. Lalu saya direkomendasikan, kamu kalau mau jualan itu ngambil aja dari Tanah Abang gitu. Akhirnya saya coba ngambil ke Tanah Abang, saya ketemu sama saudara saya yang dia jualan barang dari Tanah Abang. Lalu saya pikir gimana caranya supaya saya punya dapat banyak supplier, bukan hanya dari saudara saya ini aja. Saya akhirnya keliling Tanah Abang di Blok A waktu itu, saya cari toko-toko yang bisa kasih saya barang. Nah, kalau saya nggak punya attitude yang bagus, saya langsung datang ke toko itu, terus saya tinggal bisa aja langsung bilang, Pak, bisa gak saya minjem barang? Mbak, bisa gak saya minjem barang, saya mau jualin dulu, gitu. Kira-kira dibalasnya bakal apa? Mereka akan balas, lu siapa ya gitu loh. Lu kenal aja belum, tapi udah minjem, udah mau, ibaratnya minjem barang gue, gitu. Nah, itu juga yang saya lihat keadaannya dengan banyak sekali pengusaha-pengusaha yang terjadi sekarang gitu. Mereka nggak punya yang namanya attitude. Kayak mereka nggak tahu yang namanya sopan santun itu gimana, etika dalam bisnis itu gimana gitu. Benar-benar nggak ada bisnis etiknya sama sekali. Saya sering banget dapat puluhan email setiap minggunya yang isinya cuma, Mas Yasa, tolong jadi mentor saya dong, gitu. Gimana ya, nggak ada yang salah sih dengan permintaan itu. Cuma coba teman-teman berpikir lagi deh. Kalau kita mau ketemu sama orang, ya sama aja saya selalu bilang attitude pengusaha itu sama seperti kayak kita mau ngegebet cewek gitu. Pas kita mau ngegebet cewek atau cowok, kita baru ketemu cowok yang kita suka atau cewek yang kita suka. Terus tiba-tiba kita langsung bilang, gue boleh cium lu gak? Gitu. Atau enggak, kita langsung pegang tangannya, kita langsung bilang, lu nikah sama gue aja ya? Ya lu siapa gitu loh. Kenapa nggak ada etikanya sama sekali? Kalau kita mau jadi pengusaha, perbaiki attitude kita. Sikap kita sama orang, lebih sopan santun, lebih
etika tata krama segala macamnya gitu. Jadi apa yang saya lakukan dulu supaya saya bisa dapat barang secara gratis dari pedagang-pedagang Tanah Abang. Saya datang dulu ke supplier-supplier di sana, ke toko-toko di sana. Saya PDKT dulu gitu. Awalnya saya bilang, halo Om, saya ada rencana mau bisnis nih, mau jualan gitu. Saya boleh dulu gak beli barangnya satu gitu. Saya coba dulu beli barangnya satu. Atau nggak dua gitu. Terus saya pindah toko lagi, saya beli lagi satu atau dua, beli lagi satu apa dua gitu. Terus minggu depannya saya beli lagi ke toko itu, saya beli lagi satu lagi, dua kali, tiga kali. Akhirnya saya bilang, Om, gimana kalau misalnya saya boleh gak pinjam barangnya lebih banyak gitu. Ternyata saya beli kemarin satu dua barang itu ternyata sudah habis, bisa sudah habis. Boleh gak kalau saya dikasih barang lebih banyak lagi? Saya akan segera bayar kalau misalnya ada yang laku. Dan ternyata itu dikasih. Kenapa dikasih? Karena saya datang nggak tiba-tiba minta barang gitu. Tapi saya datang, eh, saya bangun hubungan baik dulu, saya beli dulu walaupun sedikit, dan endingnya saya bisa dikasih pinjam barang yang banyak. Karena kenapa? Di awalnya itu saya tahu tata krama, saya tahu sopan santun, saya tahu gimana caranya saya punya etika yang baik, attitude yang baik sebagai seorang pengusaha gitu. Jangan langsung nyeplos-nyeplos datang tiba-tiba gitu loh. Saya pernah menulis lumayan panjang ya soal itu di Facebook saya. Teman-teman bisa, bentar ya. Ya, teman-teman buat yang mau lihat artikel-artikel dari saya, itu bisa cek di www.facebook.com/yasasinggi. Di situ saya banyak nulis tentang banyak hal ya, soal attitude segala macam, tapi saya pernah nulis juga yang tulisannya lumayan viral, gimana sih supaya kita bisa bisa sebagai pengusaha punya attitude yang baik gitu. Nah, lanjut lagi soal attitude. Jadi ini attitude tuh penting banget. Sebelum teman-teman mau jago bisnis, coba perbaiki dulu attitude-nya. Mungkin sadar gak teman-teman selama ini di bisnisnya nggak berkembang karena teman-teman nggak punya attitude yang baik, kita kurang bisa bergaul sama orang, kita nggak bisa dapat mentor yang tepat karena kita nggak punya uh, attitude yang baik gitu. Banyak kan, saya percaya banget yang namanya bisnis itu kita akan memiliki percepatan dalam bisnis kalau misalnya kita menemukan mentor yang tepat. Tapi masalahnya gimana caranya mendapatkan dan menemukan mentor yang tepat gitu. Ya mentor yang hebat, pengusaha-pengusaha hebat di mana-mana ada banyak gitu. Tapi gimana supaya kita bisa kenal dia? Gimana sih supaya saya bisa deket sama Mas Aaron? Gimana supaya saya bisa deket dengan Mas Riko? Semua orang pasti mau gitu belajar sama mereka, tapi kebanyakan orang nggak punya attitude yang baik. Kebanyakan cuma ngechat doang tiba-tiba, Mas Riko please dong, ajarin saya gini, Mas Riko tolong mentorin saya, tolong dong, bantu saya, tolong dong, jawab ini gitu loh. Nah, kebanyakan yang kayak begitu, percaya nggak bakal bisa deket gitu, nggak bakal bisa long last gitu. Jadi supaya teman-teman punya mentor yang baik, supaya teman-teman punya partner bisnis yang baik, yang pertama adalah harus perbaiki dulu attitude-nya. Jadi attitude simpelnya gini sih, mau gimana sih supaya kita bisa nyaman berhubungan, supaya orang lain bisa nyaman berhubungan dengan kita. Gimana orang bisa trust sama kita, bisa percaya sama kita gitu. Yang pertama adalah attitude. Dua, never too young to become billionaire itu intinya. Yang kedua adalah motivasi. Ini teman-teman sekarang sudah punya bisnis atau belum punya bisnis. Saya mau tanya ke teman-teman semua. Sebenarnya motivasi bisnis teman-teman itu apa sih gitu? Jangan-jangan teman-teman bisnis ya cuma asal-asalan aja, cuma ikut-ikutan aja, cuma karena pengen gaya-gayaan gitu. Melihat orang lain ada yang berbisnis sukses, nah saya mau ikutan gitu loh. Coba tanya lagi ke dalam diri kita, sebenarnya motivasi kita dalam bisnis itu apa? Saya andaikan ya, saya beberapa kali ketemu dengan investor. Uh, Investor tuh punya sebuah pandangan khusus kalau dia ketemu dengan seorang entrepreneur. Bayangkan saya seorang investor dan saya sekarang ketemu dengan teman-teman semua. Saya akan tanya pertama, what is your biggest dream? Sebenarnya teman-teman motivasi dalam bisnis itu apa gitu? Apakah teman-teman udah bisa bayangin 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, bisnis teman-teman akan jadi apa? Atau teman-teman sebenarnya nggak pernah ngebayangin gitu. Cuma jalanin day by day, ya udah kalau ada untung ya bagus, kalau nggak untung ya sudah gitu. Coba teman-teman mulai berpikir sebenarnya visi dalam bisnisnya itu apa? Motivasinya sebenarnya apa gitu? Mau seberapa besar company kamu gitu? Mau seberapa besar income yang kamu dapat? Kamu mau punya tim karyawan seberapa banyak? Kamu mau punya revenue seberapa besar? Itu tentukan dari sekarang.
dari pertama kali kita bisnis, kita harus sudah tahu endingnya dalam bisnis itu gimana. Ini salah satu membuka cara berpikir saya juga dalam bisnis. Jadi tahun lalu saya ada kesempatan ketemu ya dengan salah satu pebisnis yang sangat besar sekali di Indonesia ini, sangat sukses banget. Kebetulan kami satu pesawat bareng. Pas saya ngobrol dengan dia, dia tanya satu hal yang sangat menampar saya. Dia tanya kayak begini ke saya, "Yasa, kamu nanti bisnis ini endingnya mau ngapain gitu? Apa endingnya bisnis ini? Kamu endingnya di Men's Republic ini mau ngapain?" Terus saya tanya, "Maksudnya endingnya itu apa ya, Mas ya?" Dia tanya gini, "Gini loh, dalam bisnis itu kamu udah tahu startnya karena apa, tapi kamu juga harus tahu endingnya itu kapan. Endingnya mau ngapain? Apakah ending bisnis kamu ini ya kamu mau jalanin terus? Kamu mau endingnya ini terus nanti pas kamu mati kamu kasih ke anak kamu, atau endingnya ini adalah satu saat kamu exitnya itu dijual ke orang lain, atau exitnya ini IPO, atau mau ngapain?" Di situ saya langsung mikir, gila ya, gue selama ini nggak pernah kepikiran ya bisnis gue ini endingnya mau ngapain gitu. Dari situ saya mulai berpikir ending saya ini bisnis saya mau ngapain. Saya tentukan langsung visi perusahaan saya mau ngapain. Mungkin ada yang bilang, "Aduh ya Sa, bertele-tele banget gitu bikin visi, padahal kita masih perusahaan kecil." Justru karena masih kecil, teman-teman sudah harus menentukan visinya apa. Jangan terlambat dan teman-teman nggak tahu visi perusahaannya itu apa. Teman-teman mau ngapain gitu. Walaupun teman-teman belum punya karyawan, walaupun teman-teman baru punya 1, 2, 3 karyawan, it's okay. Teman-teman tentukan visi perusahaan teman-teman mau ngapain. Dan endingnya mau kemana gitu. Dalam dunia entrepreneur itu saya bagi menjadi dua. Entrepreneur yang comfort dan entrepreneur yang bisa dibilang nggak comfort, yang penuh dengan lika-liku. Entrepreneur yang comfort adalah entrepreneur yang dia bisnis, ya dia jalan bisnisnya, ada profitnya, ada untungnya, dia bisa makan, semua hidup, bisa menikah, bisa biayain anaknya, bisa sekolah anaknya, setiap tahun jalan-jalan ke luar negeri, ke luar kota, bisa ke Bali, ke Singapura. Itu yang entrepreneur yang comfort gitu. Dia berpikir bisnis ya dia hanya untuk menghidupi keluarganya segala macam. Dan itu nggak ada yang salah, sama sekali nggak ada yang salah. Dan kalau teman-teman mau kayak gitu juga nggak masalah gitu. Tapi kalau teman-teman mau lebih gitu, teman-teman dalam bisnisnya mau mendapatkan investor, teman-teman mau mendapatkan funding, pendanaan, itu nggak cukup. Teman-teman nggak bisa hanya mengandalkan itu aja. Pada saat teman-teman bertemu dengan investor, investor akan tanya, motivasi kamu mulai bisnis itu apa? Apa alasannya kamu mulai bisnis? Dan what is your biggest dream? Apa tujuan kamu dalam bisnis ini? The next 10 years lagi. The next 15 years, kamu mau jadi apa bisnis ini? Dan terakhir kamu endingnya mau ngapain? Investor akan mencari entrepreneur yang dia bisa menjadi nge-lead market, yang bisa menjadi pemimpin di marketnya. Dia mau entrepreneur yang saya mau menguasai market fashion di Jakarta, saya mau menguasai market fashion di Indonesia. Nah, kalau teman-teman punya goals yang besar, punya impian yang besar di bisnis, tentukan apa visi teman-teman, motivasinya apa gitu. Yang paling gampang adalah why you start it, kenapa teman-teman memulainya. Terus untuk siapa sih teman-teman memulai bisnis ini, mulai dipikirin gitu. Kedepannya bisnis ini mau ngapain. Ya, saya percaya life is unpredictable. Hidup itu memang nggak ketebak. Kita memang nggak tahu ke depan itu bakal seperti apa, tapi nggak ada salahnya kita rencanakan. Saya juga nggak nyadar, dulu sejak sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu, saya mulai sering menuliskan impian visi saya ke depannya itu pengen jadi apa. Saya iseng-iseng tulis saya mau punya kantor berapa tahun lalu, dan alhamdulillah ternyata tercapai. Terus saya mau punya tim, tercapai juga. Saya pernah ya yang cukup mengharukan bagi saya pernah menulis pengen ajak orang tua saya kemana, dan itu tercapai juga. Karena saya tahu gitu, ini bisnis ini saya mau jalankan, saya ada tujuannya. Saya tulis di kertas, saya tempel di tembok kamar saya, dan saya baca itu setiap hari. Jadi itu masuk ke alam bawah sadar saya, dan saya tahu saya harus mencapai itu. Dan bisnis itu harus jelas goalnya apa. Terus saya juga pernah tulis di bisnis saya, di visi bisnis saya mau bisnis saya ini mendapatkan award dari Forbes
yang kita tahu ya, kalau teman-teman tahu, Forbes itu adalah majalah yang sangat bergengsi dan uh, rasanya sangat sangat ini banget, sangat apa ya, ya sebuah pride, kebanggaan tersendiri kita bisa masuk Forbes. Pada saat saya menulis itu beberapa tahun yang lalu, saya nggak punya sumber daya apapun untuk masuk ke sana. Dan apa namanya, saya juga nggak tahu harus harus gimana supaya saya bisa masuk ke sana. But saya hanya menulis itu, saya hanya berani aja menulis. Modalnya hanya keberanian. Visinya adalah, gue mainstream public, one day saya harus bisa masuk ke Forbes. Dan who knows gitu, alam semesta mendukung. Pada saat kita punya visi yang besar dan kita terus mengarah ke visi itu, dengan baiknya semesta ini akan mendukung kita, law of attraction. Alhasil dalam waktu nggak lama, apa namanya, di bulan Maret kemarin, itu saya dihubungi oleh pihak Forbes. Dia bilang, congratulations Yasa, you are entered the semi-finalist of Forbes 30 Under 30, dan terus minggu depannya diumumin lagi, kamu masuk dalam 30 anak muda di bawah 30 tahun dari majalah Forbes. Dan itu saya, terus habis dari situ saya ke kamar saya buka kertas yang pernah saya tulis, dan saya kaget gitu. Wow, ternyata ini gue pernah tulis beberapa tahun yang lalu, dan ini tercapai hari ini. Dan so teman-teman jangan pernah ngerasa dalam bisnis itu nggak perlu visi atau ngejalaninnya gitu aja gitu ya. Ya nggak ada yang salah sih. Setiap orang, saya percaya dalam bisnis itu tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Tidak ada teori yang benar dan salah. Yang hanya adalah konsekuensi yang berani kita terima gitu. Dalam bisnis itu nggak ada teori yang benar atau salah, karena selama kita bisa membuktikan itu berhasil, itu menjadi teori yang benar gitu. Gitu ya. Ini ada yang nanya. Nanti bisa dari play-nya, bisa masuk ke Forbes itu mengusulkan, bisa masuk ke Forbes itu mengusulkan sendiri ya berarti? No, enggak. Tidak, gitu. Saya tidak pernah apply apa-apa ya. Jadi, si Forbes ini mencari sendiri entrepreneur-entrepreneur di Indonesia, siapa aja gitu, lalu dia menghubungi saya gitu. Jadi tidak mengusulkan sendiri, nggak bisa mengusulkan sendiri. Gitu. Lanjut lagi. Abis, ya itu, jadi teman-teman harus punya motivasi yang besar banget dalam bisnis itu apa. Terus yang ketiga ya, setelah teman-teman tahu motivasinya apa, yang penting itu juga teman-teman harus tahu strateginya gimana. Jadi dalam bisnis, attitude itu penting, nomor satu. Itu fondasinya adalah attitude. Kalau nggak ada attitude ya nggak bisa gitu, susah. Yang kedua adalah motivasi, semangat berjuangnya. Tapi at the end nggak cukup ya namanya attitude dan motivasi aja gitu. Nggak cukup menjadi orang yang baik dan hanya menjadi orang yang semangat doang, itu nggak cukup gitu. Kita harus jadi orang yang tahu strateginya gimana. Jadi kalau misalnya saya punya impian A, ya mungkin di awal, ini kok udah ada yang nanya sih. Waktu mulai bisnis pasti pernah gagal nih. Pertanyaan nanti aja ya, saya jawabnya nanti aja. Yang ketiga strategi, ya strategi. Jadi kita percuma, kita ya mungkin di awal kita nggak apa-apa gitu. Kita cuma tahu visinya apa dulu nggak apa-apa. Cuma lama-lama kita nggak boleh cuma asal tahu aja mau kemana. Kita harus tahu bagaimana cara mencapai ke sana. Jadi nggak cuma apa namanya, cuma asal tahu aja mau kemana, tapi harus ada strateginya gitu. Percuma ya teman-teman punya impian setinggi langit, tapi kalau nggak tahu cara mencapainya gitu. Sejujurnya pas saya menulis impian itu juga saya awalnya nggak tahu sih strateginya gimana. Tapi dengan kita punya visi, kita lama-lama, otak manusia itu ibarat sebuah otak manusia sangat pintar gitu. Kalau kita udah tahu kemana, sebenarnya kita secara tidak langsung akan mencari tahu caranya sendiri gitu. Tubuh kita akan menggerakkan sendiri secara tidak langsung menuju ke sana. Tapi kita harus belajar juga strategi gimana. Ya ibaratnya segini sih gampangnya. Teman-teman jangan terlalu banyak, ya pertama belajar motivasi itu oke okay, gitu. Apa namanya, belajar motivasi ya, supaya punya motivasi. Tapi lama-lama teman-teman harus belajar strategi juga gitu. Jangan cuma belajar tentang kekuatan impian, ya itu sangat penting banget. Tapi teman-teman belajar juga tentang teknis itu gimana sih, ngurus keuangan gimana, finance gimana, ngurus bisnis gimana gitu.
ngurus uh, tim gimana gitu ya, itu harus belajarin juga strateginya. Jadi nggak cukup yang namanya attitude, nggak cukup yang namanya motivasi aja, tapi teman-teman harus punya yang namanya strategi juga. Jadi saya selalu bilang untuk mencapai sukses itu ada 3 hal. Yang pertama adalah attitude, sikap kita gimana. Yang kedua adalah motivasi, visi kita apa ke depannya. Dan yang ketiga adalah strategi. Itu kunci yang paling 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 apa ya? Paling dasar sekali kalau teman-teman mau berhasil. Attitude, motivasi, dan strategi. Coba tanya ke diri kita, apakah sebagai seorang entrepreneur atau enggak apapun ya, ini nggak cuma sebagai entrepreneur, mungkin sebagai profesional juga, apakah saya sudah punya attitude yang bagus sehingga saya bisa dipercaya sama orang? Terus apakah saya sudah tahu sih visi hidup saya itu mau sebagai apa, visi bisnis saya ini mau kemana, dan terakhir strateginya ini apa nih, ke depannya ini saya harus kayak gimana ya? Kayak teman-teman lihat di atas, di ini saya lagi live webinar ini di kantor Men's Republic. Di kantor Men's Republic ini depannya ada, di atas saya ini ada daily project ya, jadi strategi-strategi setiap hari kita tuh semua kita tulis di sini ya, gitu, strategi-strateginya ada di sini gitu. Oke, nah ini banyak yang nanya, kayaknya nih banyak yang nggak tahu sama sekali ya. Jadi gini ya, saran saya buat teman-teman yang belum tahu tentang saya, itu googling aja dulu ya, jadi cari tahu dulu, jadi kita bisa nanyanya lebih enak gitu, jangan jangan ceritain semua dari awal ya, itu bisa 5 jam nggak selesai. Oke, gitu. Jadi begitu ya teman-teman ya, attitude, motivasi, dan strategi. Ini saya coba jawabin pertanyaan-pertanyaan dulu deh. Tes. Oke, ini ada pertanyaan ya. Waktu mulai bisnis pasti pernah gagal. Bagaimana caranya bangkit dari kegagalan itu? Ya, saya cerita, yang namanya bisnis nggak mungkin kita semuanya smooth-smooth aja ya. Nggak mungkin kita dari awal, ya mungkin ada gitu bisnis yang awal langsung berhasil tuh, mungkin ada aja gitu. Cuma pasti di pertengahannya kita akan ketemu dengan satu problem yang bikin kita gagal. Saya akan cerita sedikit. Dulu saya mulai bisnis umur 16 tahun. Itu saya ngambil barang dari Tanah Abang. Saya ngumpulin modal kurang lebih setahun. Modalnya kekumpul dan akhirnya saya bisa buka bisnis kuliner. Saya bikin kedai kopi di Jalan Panjang, cabang pertama, dan cabang keduanya dia ada di Ambassador. Tapi ternyata kedai kopi saya itu nggak berlangsung lama karena banyak sekali kesalahan dalam bisnis tersebut, mulai dari pemilihan tempat, pemilihan makanan, segala macamnya. Dan akhirnya itu cuma bertahan sekitar hampir 1 tahun, kurang lebih 10 bulan, dan saya harus menanggung kerugian ratusan juta rupiah ya, di usia 18 tahun. Ya itu sangat 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 besar banget ya buat apa namanya, buat anak usia 18 tahun pada saat itu sangat besar sekali. Cuma saya pernah baca sebuah buku yang sangat bagus sekali, judulnya Financial Revolution. Di buku itu dibilang kenapa banyak orang yang berhasil, yang gagal dan dia nggak bisa untuk bangkit. Dia nggak berhasil untuk bangkit. Uh, karena dia punya 3 hal dalam dalam dirinya dia. Pertama, dia blame, menyalahkan. Yang kedua, excuse. Excuse itu alasan. Yang ketiga, justify. Blame, excuse, dan justify. Banyak orang gagal, dia selalu nyalahin orang lain gitu loh. Saya selalu percaya dalam bisnis itu nggak ada yang orang lain yang salah selain diri kita sendiri. Misalnya kita bilang, karyawan saya tapi yang salah. Siapa yang bisa rekrut? Siapa yang rekrut karyawan itu? Kamu kan? Kita kan? Jadi kita yang salah gitu. Jadi jangan jangan menyalahkan orang lain gitu. Jangan apa namanya, memblame orang lain, mencari kambing hitam gitu. Itu jangan. Kita nggak bakal, kalau gagal kita nggak pernah bisa bangkit kalau kita selalu mencari apa namanya, bukan mencari kesalahan gitu terus. Yang kedua, jangan mencari alasan. Kalau emang udah gagal ya gagal aja gitu. Ya nggak ada yang bisa salahin gitu, selain diri kita sendiri gitu. Emang gagalnya gagal kita gitu. Kita harus bisa nerima kalau ini kegagalan adalah kegagalan kita gitu. Jangan pakai excuse.
Yang ketiga, jangan justify kalau teman-teman mau berhasil ya. Kalau mau gagal, kalau mau gagal, kalau mau bangkit dari gagal, jangan justify pembenaran gitu. Aduh, tapi saya ya gimana ya, tapi segala macam ya. Ya itu nggak bakal bisa berhasil. Jadi jangan blame, jangan excuse, dan juga jangan justify gitu ya. Wah, ini pertanyaan banyak banget tiba-tiba. Gile. Oke. Oke, terus eh cerita tentang modal awal-awal dulu dong, Mas. Dapat uang modal dari mana? Ya, jadi tadi seperti saya sudah ceritain ya, saya ngambil barang dari Tanah Abang. Jadi saya minjem barang dari Tanah Abang, terus saya jual kembali barangnya ya secara online, terus saya puterin aja gitu terus. Terus apa pengaruh besar setelah dapat award dari Forbes? Pengaruhnya sih secara penjualan nggak gitu besar, tapi secara exposure cukup besar. Jadi banyak media-media di Indonesia akhirnya yang sadar ya tentang adanya Men's Republic, karena ya emang kebanyakan ya orang Indonesia gitu pada saat udah diekspos sama orang luar negeri, yang di Indonesia akhirnya mulai ikut mengapresiasi juga, dan akhirnya ya ada beberapa investor juga yang akhirnya tertarik dengan Men's Republic. Terus ini dari Rian, bisnis sedang berjalan, online offline sudah berjalan, tapi saat tahun kedua omset menurun. Apa strategi yang bagus? I don't know, saya tidak tahu. Saya tidak tahu bisnisnya apa, saya tidak tahu itu gimana ya, jadi nggak tahu saya. Ya, Sa. Yes. Oke. Kita akan buka sesi sambil sambil jalan ya. Kita akan buka sesi pertanyaan nih ya. Jadi untuk teman-teman yang mau nanya ya silakan tanya sekarang. Nanti pertanyaan yang bisa dijawab oleh Yasa ya. Apalagi pertanyaan jangan terlalu teknis lah. Jangan jangan bahas gimana cara meningkatkan omset lewat Facebook Ads lagi ya. Karena di sini yang penting dari seorang Yasa ini adalah insight yang bisa kita dapatkan dari seorang Yasa Singgi ya. Mindsetnya Yasa Singgi ya. Jadi nanti kalau soal Instagram dan lain-lain kita akan bicara di lain tempat ya. Jadi silakan teman-teman yang mau bertanya boleh bertanya nih ya. Nah, Yas, gue akan penasaran soal waktu pertama kita mulai ya. Waktu Iya. pertama kali kita mulai bisnis itu kan kita mulai dari start dari Twitter ya. Terus kemudian kita pindah ke Instagram. Bener Yes. gak? Ya. Yes. Gue ketemu satu pola di mana lo itu menjadi orang yang paling pertama nyentuh sosial media sehingga lo langsung dapat begitu banyak followers gitu dan lo mempraktekkan ini di hampir di semua sosial media dan bahkan waktu zaman-zamannya Kaskus itu bikin hot tweet lo juga udah masuk duluan tuh ya. Nah, lo boleh ceritain dikit nggak gimana cara lo tuh bisa mengerti gitu ya pada saat Ya. sosmed itu lagi booming, lu udah masuk duluan gitu ya. Mungkin bisa apa mendapatkan pelajaran untuk teman-teman yang lain yang ingin memulai. Oke. Ya, jadi ya ini dulu saya memang sama Riko ini bisa dibilang kami ini apa ya, teman seperjuangan sekali ya saya sama Riko. Jadi saya mulai bisnis itu dari kecil ya sama Riko, dari kami jualan di SMA ya. Saya jualan kaos, Riko jualan power bank gitu-gitu segala macam. Jadi saya sering banget ngobrol sama Riko. Nah, kebetulan memang saya ini eh, saya ini sebenarnya lumayan lumayan apa ya, lumayan sering memperhatikan sosial media. Tapi kalau di publik saya jarang ngebahas tentang sosial media gitu. Jadi saya diam-diam gitu. Saya sebenarnya ada di Men's Republic itu kita ada lumayan banyak ya akun, lumayan banyak lah kita punya apa ya dibilangnya ya. Gede-gede lah followersnya ya. Ya, ya ada lumayan banyak akun-akun Ibaratnya akun akun, pasukan akun apa dibilangnya? Akun publik ya dibilangnya ya. publik, ke publik. Ya akun publik lupa. Lumayan banyak akun publik gitu. Nah, eh itu lumayan banyak. Gimana sih caranya kita bermain bermain kalau kata Rico Huang adalah bermain sosial media rasa lokal ya gak? Nah, jadi gimana? Jadi kalau menurut saya kita harus tahu dulu sih karakteristik sosial media itu gimana, Cow. Jadi misalnya kita mau masuk ke dulu pada saat saya mau berjualan di Kaskus. Ternyata setelah saya pelajari polanya, kita harus tahu dulu nih Kaskus tuh kayak gimana sih dia, cara 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 sebuah bisnis bisa terkenal di Kaskus itu gimana. Ternyata waktu itu orang berjualan di Kaskus itu lewat forum jual beli, lewat FJB-nya. Tapi kalau kita cuma bikin trip di FJB waktu itu nggak bisa ngangkat. Kenapa? Karena FJB trafficnya tidak sebanyak lounge. Akhirnya saya bikin sebuah strategi gimana saya bikin
thread yang menarik sehingga thread ini bisa menjadi hot thread. Hot thread itu muncul paling depan di halaman Kaskus. Lalu pada saat udah menjadi hot thread, thread itu saya masukin link FYB saya. Sehingga thread-nya keangkat, dapat traffic buat ke FYB gitu. Dan itu saya mempraktikkan itu ternyata lumayan banyak sekali ya saya dapat hot thread dari Kaskus gitu. Dan itu yang lumayan banget. Nah, terus abis itu main ke Instagram. Main di Instagram juga waktu itu saya melihat celah. Jadi waktu itu kan Instagram mungkin booming sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Saya ngeliat di Instagram ini orang masih baru banget. Banyak masih sedikit banget orang yang main Instagram. Terus saya lihat, wah ini kayak peluang buat saya bikin akun-akun publik yang bisa saya jadikan pasukan-pasukannya si Men's Republic buat ngebas gitu. Akhirnya saya coba bikin karena saya yang penting adalah saya ngelihat ada celahnya di Instagram. Instagram saya bikin konten yang bagus. Karena Instagram sangat visual sekali, kita bikin konten yang bagus dan akhirnya bisa booming juga gitu akunnya di Instagram. Dan ternyata lumayan ada beberapa akun yang akhirnya bisa dijual. Sekarang sih kebanyakan saya pakai untuk akun ini untuk Republic gitu. Oke. Jadi lu memulainya berawal dari kalau di Instagram membuat akun publik, terus sekarang udah ada akun Men's Republic, followersnya juga udah cukup banyak ya, ya? Lumayan. Kalau yang Men's Republic ya pribadi sih ada 45.000. Kalau akun-akun yang lain mungkin kalau digabungin ada mungkin hampir 500 ribuan. Banyak kan? Ada beberapa akun yang juga kita bertransaksi ya. Iya. Kita sempat bertransaksi. Jadi nih sedikit cerita aja nih ya. Ini nggak pernah di-share di mana-mana nih ya. Jadi ya saya ini orang yang pertama kali ya sebenarnya muncul di Instagram tapi tidak membranding dirinya sebagai seorang di publik dia tidak membeberkan soal hal-hal Instagram ya. Nah, si Yasa ini punya beberapa akun ya. Ada yang satu akun itu di tahun berapa ya? 2014 atau 2015 growth-nya itu dari followers 0 sampai titik 195.000 followers tanpa diposting apapun. Posting sedikit ya. Growth followers itu meningkat drastis banget ya. Bener nggak, Yas? Ya itu pernah satu hari naik 40.000 followers waktu itu. Nah, satu hari naik 40.000 dan ini real followers gitu. Jadi bukan bukan followers dari bot-bot lagi gitu. Nah, oke. Berbicara soal Instagram ya, teman-teman di sini kalau misalkan mau belajar soal teknis Instagram ya, setelah ini kita akan ada grup Telegram nih ya untuk teman-teman yang ingin belajar Instagram ya. Nanti akan dikasih linknya sama orang untuk mempelajari teknis-teknis soal Instagram. Nah, di situ kita akan diskusi banyak soal Instagram marketing di Telegram ya. Nah, teman-teman bisa klik di situ. Oke. Jadi kita lanjut lagi ya. Oke, ini mau jawab pertanyaan aja kan nih? Banyak banget nih pertanyaannya. Sambil gua saring pertanyaan sambil bertanya, oke? Nah, tantangan awal ya kan gini. Sekarang dulu lu kan waktu bangun Men's Republic kan nggak ada tuh yang namanya embel-embel Men's Republic ya. Ya, Ini menyambung pertanyaan dari tadi ada yang nanya soal brand ya. Gua udah nangkep maksudnya. Gimana proses lu tuh ngubah dari yang tanpa merek ya, terus sekarang udah ada brand Men's Republic ya. Padahal kan dulu kita tahu kita jualan kan ya udah kita punya barang ya. Misalkan gue punya barang, gue jual aja ke konsumen, gue dapat uang selesai ya. Terus kenapa fokusnya malah ya udah deh, gue akhirnya mau nge-brand Men's Republic. Apa arti pentingnya brand? Apakah itu penting bagi bisnis gitu? Sekiranya dari pertanyaan tadi yang gue tangkap. ya Monggo. oke. Ini gue nggak akan liatin pertanyaan. Oke, ini gini. Eh, soal branding ya. Jadi ya dulu itu kan saya jualan barang-barang kaos yang nggak ada merek ya. Jadi bukan nggak ada merek ya, sorry. Jadi saya jualin kaos yang merek-mereknya itu merek orang lain. Jadi merek-merek terkenal ya, namanya juga barang Tanah Abang, pasti merek-merek KW. Nah, saya jualin sampai saya ada di satu titik, saya ngerasa kalau saya jualin merek orang lain terus dan nggak ada merek sendirinya, saya nggak bisa berkembang gitu. Jualin merek orang lain, merek KW branded itu ilegal, itu nggak sesuai dengan hukum. Kita nggak bisa semakin besar karena ya namanya juga salah gitu kan. Ada enak sih untungnya banyak, cuma lama-lama saya berpikir saya harus punya brand sendiri saja dibandingkan saya ngambil merek orang lain terus gitu. Akhirnya saya kepikiran untuk tidak menjadi reseller lagi, saya mulailah untuk bikin brand sendiri. Tapi
saran saya kalau di awal-awal itu jangan langsung kita bikin brand sendiri. Saran saya kalau teman-teman baru mau mulai bisnis, saran saya nggak masalah jadi reseller. Itu sangat langkah yang tepat banget kalau teman-teman jadi reseller dulu. Karena kalau kita jadi reseller dulu, kita mempelajari polanya dulu nih. Teman-teman ngambil sepatu dari satu supplier. Teman-teman ngambil 10 model. Dari 10 model, teman-teman jualan. Kan reseller kan nggak pakai modal. Yang laku cuma 4 model. Pada saat kita mau bikin brand sendiri, kita udah tahu nih, market kita ini lakunya cuma 4 model ini. Hasil, kita bikin brand sendiri, memproduksi yang mirip-mirip 4 model ini. Karena 4 model ini yang udah terbukti ibaratnya lebih laku. Jadi, awalnya mending jadi reseller, tapi lama-lama teman-teman jangan terlalu nikmat atau terlalu nyaman jadi reseller. Saran saya, teman-teman lama-lama harus bikin brand sendiri, karena bikin brand sendiri penting banget. Ya ibaratnya dengan brand sendiri kita bisa lebih menjual dalam tanda kutip harga yang gelap, harga yang nggak masuk akal. Karena orang beli fashion itu bukan sekedar beli produknya. Orang beli fashion itu beli brandnya. Kalau dia udah brandnya udah megang banget, udah asik banget dia pakai brand ini, dia akan beli terus gitu. Gitu, Co. Oke, thank you Yas. Nah, Ron, kita sekarang pertanyaan yang bisa kita tanyakan nih ke Yasa. Siapa Ron? Tunggu Ron. Bentar. Oke, ini gue ngerangkum sedikit ya. Udah kelihatan belum? Kelihatan. Oke, ini gue bisa sih. Apa lu jangan ikut-ikut? Ini buat latihan fokus ini. Ini yang gue rangkum dari Yasa nih. Ini kan 3. Pertama attitude ya. Attitude. Itu gue masih ingat pertama kali ketemu Yasa itu waktu seminar sama Rico itu. Yasa pernah bahas kalau waktu itu pernah bertemu dengan pemilik akun Twitter yang mana gitu, yang followersnya ratusan. Dan Yasa itu terapin attack-nya dari sisi emosional dia. Jadi nggak cuman istilahnya nggak pertama kali ketemu langsung ngajak kencan, langsung ngajak di blast segala macam, nggak seperti itu. Jadi teman-teman saat ini juga masih banyak yang seperti itu ya, saya lihat ya. Datang-datang belum istilahnya belum kenal-kenal amat, langsung direct to the point, langsung ke pertanyaan, itu membuat seseorang ilfil banget sebenarnya. Ya, jadi yang perlu teman-teman perhatikan ketika dalam, bahkan saya masih ingat banget kata Yasa itu, seseorang itu bakal membagi keilmuannya itu bukan di saat lagi chatting atau lagi ngapain, tapi di meja makan. Ya, jadi teman-teman harus nangkep itu. Ya, di meja makan di saat kita sudah deket, relax ya. Itu maka kita akan mendapat something dari orang tersebut. Yes, betul banget. Nah, saya belajar dari Yasa untuk build trust waktu itu. Kemudian yang kedua, saya ketemu sama Yasa itu waktu di Bali ya, Yas ya. Yang waktu Dar Akbar. Nah, yang bikin saya berkesan lagi, lu ingat nama gue waktu itu. Nah, itu hal-hal simple tapi penting ya. Teman-teman harus ingat, karena saya banyak baca juga buku-buku pengembangan diri. Itu mengenai nama itu sebenarnya hal simple tapi penting. Ya, ketika kita bisa ingat nama seseorang, ketika kita bertemu dengan mereka kedua kalinya, ketiga kalinya, maka itu akan menimbulkan istilahnya efek yang cukup berkesan buat orang tersebut. Kemudian yang kedua, motivasi. Kita harus ngerti goal kita apa. Sama kayak saya partneran sama Rico. Saya sama Rico juga ada istilahnya, ada KPI-nya, ada goal bulanannya. Ya, dalam bulan ini harus mencapai ini. Jadi kita benar-benar towards to the goal gitu. Benar-benar apa yang kita lakuin itu cuma fokus sama goal-goal itu. Jadi kalau teman-teman lagi bisnis, ya map up dulu ya, mapping dulu itu goalnya mau apa. Mungkin dari 1 goal, 2 goal, ya fokus ke situ dulu. Jadi jangan kemana-mana dulu. Ya, baru pikirin strategi. Ketiga, strategi apa yang harus dilakuin buat mencapai goal tersebut. Nah, Yas, ini gue ada pertanyaan, Yas. Yes. Nah, hal-hal yang lo hindarin agar tetap keep positif itu apa aja sih? Kalau misalkan gue pribadi sih, gue udah nggak nonton berita lagi, gue udah nggak denger lagu melo lagi, galau lagi. Kalau lo apa? Ya, oke. Ini penting banget ya. Mungkin kelihatannya sepele yang Aaron tanyain. Tapi saya percaya banget ini penting banget. Gimana caranya kita keep positif. Karena kita akan ini matters banget loh. Siapa yang ketemu sama kita setiap hari, yang kita tonton setiap hari itu apa, itu sangat penting banget. Pertama, saya memfilter diri saya tuh untuk satu, saya
bukan mengurangi, saya benar-benar membatasi informasi-informasi yang masuk ke dalam diri saya. Contoh, di sosial media, saya benar-benar nggak follow orang yang menurut saya, mohon maaf, negatif gitu. Entah dia suka nyebarin berita politik yang fitnah-fitnah, yang provokatif gitu. Entah dia pendukung siapapun, pokoknya saya setiap ada yang lihat politik, itu saya unfollow. Setiap orang yang galau-galau, yang terlalu banyak melo-melonya juga, saya unfollow juga. Saya benar-benar mau menjaga circle saya itu yang positif aja gitu. Bukan berarti kita jadi apa namanya, pilih-pilih teman, enggak. Teman itu nggak boleh pilih-pilih gitu. Kita berteman sama semuanya, tapi yang namanya sahabat itu harus pilih-pilih. Teman sama sahabat beda gitu. Kita berteman sama semuanya, tapi sama sahabat yang ketemu sama kita sering, itu kita harus pilih-pilih banget gitu. Karena itu benar-benar akan mempengaruhi kita. Pilihannya adalah saya yang mempengaruhi dia, atau dia yang mempengaruhi saya. Saya masih ingat ya, dulu pada saat saya masih SMA, itu saya suka banget ikut seminar ya, ikut sharing-sharing bisnis segala macam. Cuma kalau saya sendirian, rasanya kan pasti bosan atau capek nih sendirian gitu. Makanya saya ajaklah teman-teman saya untuk ikut seminar bareng saya. Saya masih ingat dulu setiap kali ada seminar, waktu SMA itu sering banget ada seminarnya Bong Chandra. Jadi saya pembaca buku Bong Chandra, dan saya pikir Bong Chandra itu bagus ya, materinya bagus, bukunya bagus, dan setiap ada seminar Bong Chandra, saya selalu ajak teman-teman saya. Tujuannya apa? Kita harus bisa meng-create circle kita tuh orang-orang yang positif gitu. Jadi saya ajak Riko, ayo kita ke seminar Bong Chandra, ajak teman saya lagi namanya Stephen Go. Ayo Stephen, kita ke Bong Chandra yuk. Jadi kita ajak teman-teman kita tuh untuk kita gitu. Jangan berpikir kalau misalnya kita mau sukses tuh sukses yang sendirian. Gue mau sukses sendiri aja. Jangan gitu. Ajak teman-teman kiri kanan kita buat positif juga bareng sama kita. Jauh lebih enak kalau teman-teman kiri kanan kita tuh positif dan kita bisa saling bantu. Jadi kita bisa jadi brainstorming bareng. Dia abis ikut sharing dari mana, saya dari sharing dari mana, kita bisa saling TikTok. Ini yang bagus kayak gimana gitu. Jadi untuk menjaga keep positif adalah teman-teman perhatikan, teman-teman selama ini follow siapa aja. Teman-teman selama ini siapa aja. Berapa banyak buku yang teman-teman baca. Website apa sih yang teman-teman baca. Jangan-jangan teman-teman baca website-website yang cuma hoax-hoax doang gitu. Terus coba cek kontak Facebook, coba cek kontak handphone kita. Berapa banyak orang-orang hebat yang ada yang kita kenal. Berapa banyak orang-orang positif yang kita kenal. Kalau misalnya nggak ada atau bahkan sedikit, mungkin ada yang salah dengan pergaulan kita. Kita harus cari pergaulan lebih banyak lagi. Siapa orang yang bisa bantu kita pada saat kita di bawah gitu. So saran saya teman-teman harus open mind, buka pergaulannya. Jangan cuma bergaul di situ-situ aja, dan ajak teman-teman kiri kanan kita untuk ikut terlibat juga. Dengan gitu kita akan bisa ada brainstorming bareng. Kalau misalnya saya ada seminar apa yang bagus atau saya ada buku apa yang bagus, saya sharing, kok ikut gini-gini segala macam, itu sangat bagus gitu. Jadi ajak juga teman-teman untuk keep positif gitu. Itu saran gue, Ron. Oke. Kita lanjut sedikit ya, mungkin untuk pertanyaan teman-teman nih, masih banyak yang mau nanya nih. Nah, ini ada dari Panji nih, bagaimana cara meningkatkan brand dari awal biasa hingga dikenal banyak orang? Ya, oke. Gimana caranya ningkatin brand dari bagaimana cara meningkatkan brand dari awal biasa hingga dikenal banyak orang? Pertama begini, teman-teman harus pahami banget ya, yang namanya membangun brand itu bukannya cerita sehari 2 hari. Membangun proses branding berbeda dengan proses marketing, berbeda dengan proses selling. Branding itu butuh waktu. Mungkin bisa 6 bulan, mungkin bisa setahun, mungkin bisa 2 tahun. Brand Men's Republic baru bisa naik gitu ya ke pasaran, lumayan traction-nya ada, itu mungkin di tahun pertama sampai tahun kedua. Di tahun kedua mulai makin baik. Yang terpenting adalah dalam membangun brand adalah saya selalu punya kuncinya 3. Saya baca dari bukunya Bapak Hermawan Kartajaya, Bapak Marketing di Indonesia. Brand itu harus punya 3 hal. Yang pertama, teman-teman harus tahu positioning-nya apa. Yang kedua, teman-teman harus tahu diferensiasinya apa. Dan yang ketiga, teman-teman tahu branding-nya itu apa. Bermainnya tuh di posisi mana sih? Gitu. Teman-teman mau diingatnya sebagai apa? Di pasar itu teman-teman mau masuk ke pasar yang mana? Posisinya di mana? Yang kedua, udah tahu posisinya di mana, diferensiasinya apa di pasar itu? Ada berapa banyak pemain di pasar itu? Dan dibandingkan dengan teman-teman, diferensiasi teman-teman tuh apa brandnya? Yang ketiga tuh branding. Branding itu adalah value-nya apa sih? Orang beli sekedar produk kita. Orang membeli cerita di balik produk kita. Orang membeli value-nya itu apa? Jadi 3.
positioning, posisinya di pasar mau masuk ke yang market yang mana, apakah middle up, middle low, terserah. Nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar. Terus diferensiasi dari brand sejenis yang bermain di market yang sama itu apa? Dan yang ketiga itu adalah branding ya. Value-nya itu apa sih yang teman-teman mau tawarkan? Orang nggak hanya sekedar beli produknya, tapi orang beli value-nya. Orang bangga bukan sekedar karena produk kita, tapi karena value yang kita tawarkan. Apa sih value dari produk teman-teman? Gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Edwin Lorenzo nih. Pertanyaan hampir sama kayak punya saya ya. Bagaimana caranya membagi waktu untuk menjalankan bisnis dan kuliah? Kalau pertanyaan saya, bagaimana cara membagi waktu kalau misalkan kita menjalankan bisnis sama personal life? Apakah benar-benar, kalau lu pribadi, apakah lu letakin handphone kalau misalkan lagi family time atau gimana? Oke. Ya, pertama gini, saya masih kuliah teman-teman. Jadi saya sekarang usia saya 21 tahun. Terus saya sekarang sambil kuliah juga, saya semester 7 di Bina Nusantara University. Saya mengambil jurusan Marketing Communication. Pertama gini ya, teman-teman. Saya percaya kalau teman-teman masih punya waktu dalam hidupnya buat stalking timeline mantan, cek Instagram, ASFM, YouTube, Pet, Twitter, Facebook, dan balik lagi ke yang pertama, dan sambil stalking semuanya di ranjang, teman-teman sudah punya waktu. Cuma teman-teman tidak mau aja membagikan waktunya ke hal-hal yang lebih produktif. Jadi sebenarnya tips dari saya buat membagi waktu bisnis, organisasi, dan juga personal life-nya, main-main ya teman-teman itu juga penting juga. Yang penting adalah satu, teman-teman mencintai semua yang teman-teman kerjakan. Saya kuliah, saya suka dengan apa yang saya kuliah. Ini saya belajar marketing communication. Saya enjoy ngejalaninnya, karena saya belajar di Markom itu belajar soal PR, belajar soal IMC, Integrated Marketing Communication, belajar soal PR advertising, belajar soal branding, yang itu inline dengan apa yang bisa saya praktekkan sekarang. Jadi misalnya saat lagi di kelas kampus, itu study case-nya itu perusahaan, saya bisa langsung pakai perusahaan saya sendiri sebagai study case-nya. Karena saya menjalankan apa langsung yang saya pelajari. Itu yang paling penting. Teman-teman harus suka dulu sama apa kuliahnya gitu. Dan pasti orang suka kira, wah Yasan ini pasti kuliah asal-asalan. Enggak, saya kuliahnya benar-benar serius gitu. IPK saya juga masih bisa cum laude. Jadi masih bisa lulus cum laude 3,7 hampir 3,8 gitu. Terus personal life juga itu penting juga gitu. Tapi jangan sampai kita bermain lebih banyak daripada produktif. Tetap play hard, tapi work harder. Work-nya harus lebih banyak. Ini adalah gini, pertama teman-teman pilih kuliah atau sekolah yang teman-teman suka, dan emang benar-benar berkualitas ya. Jangan yang nggak berkualitas. Lalu yang kedua, dalam bisnis jangan cuma jadi Superman, harus cari partner. Partnernya ini bisa dalam bentuk berbagi equity atau ini tim karyawan. Dan yang tiga, enjoy life. Teman-teman harus tetap enjoy. Ya tetap main-main itu penting, dan teman-teman harus punya social life, itu sangat penting banget supaya kita bisa seimbang hidupnya. Gitu. Oke, mantap. Oke, kita lanjut ke pertanyaan. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan ini, kita terima 3 pertanyaan lagi ya untuk teman-teman. Ya, nah oke. Ini pertanyaan dari Mas Ruli. Sebentar ya. Kalau boleh tahu, siapa sih mentor bisnis terbaik Koyasa? Ya, silakan monggo. Mentor bisnis terbaik saya Mas Riko ya. Riko Huang. Luar biasa Mas Yasa. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa bullshit-nya. Mentor ya, kalau saya sih jujur saya tidak mau nyebut satu nama, karena saya belajar banyak sekali dari orang-orang. Saya banyak belajar sekali. Yang terpenting itu belajar sama mentor itu adalah gini. Kenapa saya nggak nyebut satu nama? Karena ini banyak gitu ya, saya nggak bisa nyebutin semuanya. Terpenting adalah mentor itu adalah orang yang sudah tahu, dia sudah pernah melewati apa yang kita pengen. Jadi tips buat cari mentor buat teman-teman, misalnya kita mau menjadi entrepreneur yang bisa mendapatkan income sekian gitu. Kalau gitu kita juga harus cari mentor yang sudah pernah mendapatkan income sekian. Kalau kita mau belajar gimana berhasil di bisnis kuliner, cari orang yang udah berhasil di bisnis kuliner, yang udah pernah berhasil, udah pernah gagal di bisnis kuliner. Jadi kita benar-benar belajar dari orang yang udah pernah mengalami.
Yang terpenting adalah cari mentor itu cocok-cocokan ya, teman-teman ya. Bisa jadi si mentor ini ngajarin si A berhasil, ngajarin si B tidak berhasil. Jadi cocok-cocokan. Dan yang pasti saya percaya banget ada sama pepatah yang bilang datang saat murid siap. Jadi siapin dulu diri kita gitu. Kalau diri kita udah attitude-nya bagus segala macam, pasti mentor tuh kita akan dapat mentor yang berkualitas buat kita. Gitu. Oke, thank you. Nah, ini ya, berbicara soal mentor ya. Terus kita juga berbicara soal kebiasaan kita ketika kita membaca buku ya. Nah, kalau boleh tahu sih, 3 buku apa ya yang membuat seorang Yasa Singgi ya kemudian bisa seperti ini gitu. 3 buku terpenting yang selama ini bisa mengubah hidup dan bisnis Yasa Singgi, Bumi dan Langit. Monggo. Yang pertama, satu ini ya, jago jual di Instagram. Tuh. Never to yang to become a billionaire. Ya. Yang kedua, pertama jago jual di Instagram. Pertama ya jago jual di Instagram. Yang kedua, cara tampan main line ad. Ya, boleh. Yang ketiga, buku saya sendiri, Never to Young to Become a Billionaire, ada di Gramedia. Ya, nggak bener nggak? Ya, saya mau ngingetin nih, ya. Kalau teman-teman ya ingin belajar lebih ya, ada mungkin kan sekarang paling 2 pertanyaan lagi, habis itu webinar ini akan kita close karena waktu sangat mepet sekali. Kalau teman-teman ya ingin belajar, ingin tahu soal siapa sih Yasa Singgi dan bagaimana ia menjalankan bisnisnya bukan sekedar ilmu teknis saja, teman-teman bisa beli buku Never to Young to Become a Billionaire di Gramedia ya. Nah, biasanya bukunya itu terpampang di bestseller. Nah, saya punya satu pesan, kalau bukunya belum di bestseller, tolong teman-teman pindahin bukunya ke bestseller ya. Yang hal kecil yang teman-teman lakukan akan berarti besar untuk kita semua ya. Karena zaman lagi sekarang orang ke Gramedia nontonnya bacanya novel, bacanya komik-komik galau-galau nggak jelas ya. Lebih baik kita pasang buku Never to Young to Become a Billionaire di Gramedia ya. Lebih baik pasang dulu ya. Nggak perlu pakai minta izin sama yang punya ya. Nanti kalau salah ditegur baru minta maaf, itu aja. Ini ada orang Gramedia nggak? Nggak apa-apa. Ini ada pertanyaan nih dari Fergie. Tunggu dulu, itu 3 buku belum dijawab itu loh. Oh iya. Oh, udah 2 ya? Tadi kan pertama jago jualan Instagram. Kedua, cara teman main ad. Yang ketiga, nasihat super galau ya? Apa? Nggak ada. Itu buku lu dulu, buku ini itu. Nggak ada, cuman... Nggak ada dulu buku lu. Nomor tuh galau. Oh, nomor galau, iya. Nomor galau. Oh iya, gue sampai lupa buku gue sendiri. Aduh. Ya, kalau saya dulu sangat sangat termotivasi sekali untuk mulai bisnis. Pertama karena saya baca bukunya The Power of Copycat. Itu karya Mas Jaya Setiabudi. Itu bukunya saya sangat merekomendasikan sekali buat teman-teman yang mau mulai bisnis untuk baca buku itu, The Power of Copycat karya Jaya Setiabudi. Terus sisanya 2 lagi ya. Sekarang sih saya lagi sangat suka baca bukunya Dato Sri Tahir. Dia founder Bank Mayapada. Dia ini buku biografi. Saya suka buku biografi. Judul bukunya Living Sacrifice. Living Sacrifice itu bagus banget gitu, bagus banget. Sama ketiga, saya juga ini karena saya lagi abis baca juga, jadi saya suka banget bukunya. Bukunya tentang biografinya Om William Surejaya, founder Astra. Judul bukunya adalah Man of Honor. Gitu. Jadi mungkin 3 ini deh yang saya bisa rekomendasiin. Yang pertama itu The Power of Copycat, karena dulu saya baca buku ini, dan saat saya pinjemin ke Rico juga waktu itu, dan ternyata bukunya juga bermanfaat juga buat Rico. Jadi pertama itu. Yang kedua karena 2 buku ini belum lama ini saya baca, yaitu Living biografinya Tahir, biografinya Om William Surejaya, founder Astra, judulnya Man of Honor. Gitu. Oke, keren. Lanjut, Om. Iya, ini ada pertanyaan dari Fergie. Kalau begitu gimana cara promosi Yasa sekarang? Apa hanya via Instagram? Karena IG katanya boomingnya 2-3 tahun lalu. Gimana ya? Ya, emang sih kalau misalnya dibilang booming 2-3 tahun lalu, itu benar juga. Karena kalau saya lihat saya punya akun-akun besar ya di Instagram, itu jumlah pertumbuhan followers, jumlah likersnya itu jauh turun sekali dibandingkan 2-3 tahun yang lalu gitu. Dan ya, tapi tetap Instagram tetap masih menghasilkan sampai dengan sekarang. Cuma memang feeling saya interaksinya itu agak menurun karena mungkin
orang udah nggak terlalu banyak spending time di Instagram, tapi dia mungkin banyak juga ke sosmed-sosmed lain. Mungkin juga sekarang udah ke YouTube juga, tapi tetap Instagram menghasilkan. Jadi penjualan dari mana aja? Pertama itu dari sosmed tuh paling besar masih Facebook, Instagram, sama Line Ad juga, sama dari website sendiri. Dan kita juga, Men's Republic itu masuk ke beberapa e-commerce besar. Jadi kita bekerja sama dengan Lazada, Blibli, dan mataharimau.com. Gitu. Oke. Ini ada dari Mas Rihat nih, pasukan Alona nih. Terakhir ya. Mas Rihat, mau tanya untuk Koriko sama Mas Yasa terkait tim atau partner bisnis. Sistemnya mereka itu digaji sama Koriko atau Mas Yasa atau bagi hasil semua dari omset? Gimana Ron? Mau ini sistem misalkan terkait tim partner atau bisnis ya, tim partner bisnis. Itu mereka itu digaji sama Riko atau Yasa atau bagi hasil dari omset. Oke, kalau misalnya di Men's Republic itu kita ada timnya itu kita dua-duanya kita tim Men's Republic itu dapat income juga, dapat income tetap alias gaji, tapi mereka juga banyak dapat komisi. Jadi kenapa kita bikin tim kita itu harus lebih banyak lewat komisi karena supaya mereka lebih bersemangat. Jadi tetap ada gajinya, tapi kita kasih komisi juga gitu. Jadi kita kasih komisi berapa persen dari omset, tapi tetap ada gaji juga gitu. Jadi di-combine Mas Rihat. Jadi ada gaji, tapi ada komisi juga, dan komisinya lebih besar, supaya mereka benar-benar bekerja itu by produktivitas. Kalau dari Mas Riko gimana? Sama seperti Mas Yasa Singgi. Jadi kalau di Alona ini, kita ini sistemnya gaji, tapi juga ada komisi. Nah, bedanya sih partner sama karyawan tuh apa sih ya? Kebanyakan, kalau saya dengan Aaron di sini ya, kenapa saya selalu memunculkan Aaron, dan kenapa Aaron muncul sekarang? Apakah Aaron baru lahir di dunia langsung udah gede kayak gini nih? Ya, atau dia sudah dari dulu sudah besar? Nah, Aaron ini sebenarnya sekarang menjadi CMO. Apa tuh CMO, Ron? Pokoknya bagian pemasaran di Alona lah ya. Dia ini berpartner saya. Marketing officer. Ya, kita ini berpartner di Alona dan sistemnya bagi hasil. Artinya apa? Kita sistem saham tapi tidak terikat lah. Sharing profit gitu. Nah, berapa persennya itu rahasia, bro. Ya. Terus kalau Mas Aaron gimana? Apa? Kalau Mas Aaron gimana? Kepo aja lu, Yas. Karyawan lain tetap kita juga ada gaji, ada juga bonus ya. Tujuan bonus adalah untuk menunjang kira-kira kalau nyentuh KPI ya, nyentuh target tuh mereka tuh bisa dapat target yang sesuai, maka bonusnya keluarlah gitu. Tapi tergantung sih, kalau mungkin untuk teman-teman yang baru mulai ya, dipusingin yang kayak gitu, udah kalau lagi emang sibuk cari aja orang yang bisa bantu, istilahnya gitu aja. Ini ada yang nanya nih. Saya coba jawab singkat deh, kayak ini lumayan bagus pertanyaannya nih. Lebih berperan penting website, mall online, atau toko online, atau medsos? Kalau sejauh medsos. Tapi saran saya jangan bergantung pada satu medsos. Jadi pada saat kita berjualan, ada satu medsos yang bagus, jangan terlena terlalu lama di medsos itu. Mulailah berpikir kira-kira medsos apa yang bakal jadi booming tahun depan. Jadi bangun aset di satu medsos, tapi jangan lupa untuk bangun aset di medsos lain. Dan juga jangan lupa untuk mengarahkannya ke website. Itu yang paling penting gitu ya. Tapi kalau paling besar sekarang masih dari medsos. Sama ya, ini ya seberapa banyak diri upgrade ilmu ikut workshop mahal dalam setahun. Dalam setahun saya 2 kali ikut workshop mahal. Sama ini ada yang nanya, jika Yasa terakhir kembali dan belum punya bisnis. Di era saat ini apa yang Yasa lakukan? Ngamen di pinggir jalan. Ya, itu pertanyaan yang biasa. Kalau jika Yasa terakhir kembali dan belum punya bisnis di era saat ini, apa yang Yasa lakukan? Pasukan alona.com. Ya, apa ya, sama? Saya akan join pasukan alona.com. Ya. Dan beli buku Never Too Young to Become a Billionaire. Tapi sebelum beli, saya akan pasang di kolom-kolom bestseller di Gramedia. Itu dia. Oke, ini ada pertanyaan bagus, Coba ada pertanyaan bagus, Itu. Ada pertanyaan bagus nih.
Ivan Ardian, dalam membangun brand, apakah peran passion itu penting? Apa bisnis kita lebih baik sesuai passion? Oke, ini saya suka nih pertanyaannya. Apakah bisnis itu harus sesuai dengan passion? Saya bilang tidak harus. Bukan tidak harus. Passion bukan satu-satunya cara untuk kita memulai bisnis. Kebetulan kemarin belum lama ini saya baru ketemu dengan salah satu teman, mentor juga, namanya Mas Yoris Sebastian. Kita ada project, saya bantu Mas Yoris di project buku namanya Generasi Langgas. Di buku itu dijelaskan bahwa orang Jepang itu ada istilah namanya Ikigai. Ikigai itu adalah sebuah istilah untuk mendeskripsikan gimana supaya kita bisa berhasil dalam sebuah karir. Kita nggak harus mulai dari passion. Ikigai itu, nanti teman bisa googling, Ikigai itu ada 4. Bisnis atau profesi kita harus memenuhi 4 hal. Yang pertama passion, itu kita suka, it means kita suka. Yang kedua, kita ahli di situ. Yang ketiga, dunia membutuhkan profesi kita itu. Yang keempat, itu menghasilkan uang. Jadi kalau cuma passion aja, itu belum cukup. Yang teman-teman perlukan selain passion adalah passion, ahli di bidang itu, dunia membutuhkan itu, yang keempat adalah menghasilkan uang. Buat apa kalau kita suka bisnisnya, tapi itu tidak menghasilkan uang dan dunia tidak membutuhkan, dan kita nggak ahli di situ. Jadi teman-teman bisa pilih dari empat ini, bisa pilih salah satu dulu. Apakah pilih dari passion dulu, dari kita ahli dulu, dari dunia yang membutuhkan, atau dari yang paling cepat menghasilkan gitu. Jadi nggak harus dari passion, tapi passion hanya salah satu jalan untuk mencari bisnis gitu. Kalau bicara passion ya, itu analogi gampangnya itu seperti jualan tai luwak lah, ya. Luwak itu mahal kan ya. Tapi kalau misalkan disuruh kita bisnis usaha luwak dengan penghasilan miliaran, kira-kira mau nggak? Mau, walaupun nggak ada passion sama sekali, ya toh? Iya. Oke, next Mas Jada. Terus nih ada yang nanya nih, tanya, saya mau tanya untuk Mas Riko dan Mas Aaron. Iya Mas Yasa. Kayak sekarang Koriko lagi berpartner sama Aaron. Apakah Koriko menggaji Aaron atau sistem bagi hasil dari seluruh omset Koriko? Buset, nanyanya parah, cuy. Gaji bro, saya jelaskan dikit ya. Kalau saya ini digaji sama Alona juga ya, meskipun saya sebagai owner, saya tetap digaji oleh Alona. Artinya kalau duit kurang, ya udah itu jadi penghasilan, ya udah duit lu tuh cuma dipakai segitu buat gue ya. Nah, Aaron digaji juga, yes, Aaron digaji juga ya, tapi tetap kita ada pembagian hasil di ujungnya. Ini dapat berapa nih misalkan, nanti ujungnya dapat berapa, kita baru bagi hasil. Dan nggak perlu ditanya ujungnya berapa ya. Masih nguli bro, masih ngaji bro. Hasilannya. Yes, ngomong-ngomong soal Instagram nih kan. Jadi teman-teman di sini kan ada yang nanya teknis-teknis soal Instagram ya. Nah, kalau nanya teknis soal Instagram itu nanti itu si Aaron sudah ngasih tulisan belajar Instagram di mentoring sama Riko Wang, join Telegram. Oh ya. Nah, saya mau mengingatkan sama 10 hari ya Ron ya? Iya. 10 hari lebih saya lupa. Nanti kita ada mentoring Instagram marketing untuk teman-teman yang mau belajar soal Instagram marketing. Di situ saya sudah nyediain ebook, video, dan bisa tanya jawab langsung tentang teknis Instagram marketing untuk teman-teman yang ingin mengoptimasi penjualannya di Instagram. Nah, kalau di forum ini kita ngomongin soal teknis Instagram, kayaknya nggak make sense deh, karena waktunya Mas Yasa Singgini di bookingnya nih butuh setahun sekali dulu nih baru bisa hadir seperti ini. Sejam itu kita bayar berjuta-juta itu. Ya, ini. Jadi ini hal yang jarang terjadi lah gitu ya. Oke, ini waktu kita sisa berapa menit lagi, Ron? Sisa 3 menit. Tapi ini ada pertanyaan menarik nih kok dari Satria nih. Gimana cara menyiasati pajak? Mana ya? Pajak nggak disiasati. Pajak kok disiasatin? Oh iya biasa Pak. Kalau saya sampai sejauh ini jadi sekarang saya sudah bentuknya itu PT. Saya bikin PT namanya PT Paramita Singgi. Itu saya bayar pajak. Jadi nggak disiasati, memang bayar pajak. Lanjut. Oke. Apakah ini nih dari si Marcel nih. Yes, apakah ada peranan luck dalam kesuksesan? Wih. Kopi. Gila. Penting banget ya kalau kita kalau kita mau mulai bisnis ya, menurut saya pelajari
teman saya namanya suhu Riko dan suhu Aaron, itu pertama kita harus ngelihat garis muka kita dulu nih. Hokinya ada enggak? Terus kita harus ngelihat zodiak kita juga dulu, ya kan? Kalau zodiaknya Taurus berarti bisnisnya bagus di bagian kerbau-kerbau. Bener nggak, Betul. Cok? Bener banget. Saya setuju Jadi, dengan statement Yasa. lah itu penting banget. Karena saya baca tweet apa dulu nama akun Twitter lu yang ini zodiak. Boleh saya kasih tepuk tangan dulu? Lu kebanyakan bercanda lu. Ini orang nanya serius nih, Yasa jangan bercanda. Iya. Gimana ya? Kalau saya sih punya pendapat sih gini ya. Setelah saya belajar banyak dari tweet ramalan zodiak ya Rico Huang, dan saya menggabungkan dengan garis tangan dan garis muka, terus dari tulisan tangan semuanya, lagi-lagi saya percaya bahwa luck itu tidak datang tiba-tiba gitu. Luck itu adalah pada saat kita bisa pertama ada 3 unsur. In the right time, di waktu yang tepat, right place, di tempat yang tepat, dan right person. Kita bertemu dengan orang yang tepat. Terjadilah yang namanya luck, keberuntungan. Jadi kita ketemu dengan orang yang tepat, ketemu di tempat yang tepat, ketemu di saat yang tepat. Pada saat ini 3 ini ketemu, itu terjadi luck. Sebenarnya luck itu menurut saya tidak datang tiba-tiba. Luck itu udah kita persiapkan dengan sendirinya. Tapi kita nggak sadar lagi mempersiapkan itu. Dan adalah pada saat persiapan bertemu dengan kesempatan. Mungkin saya ada apa namanya satu cerita ya, satu cerita. Jadi belum lama ini saya punya seorang teman. Jadi seorang teman saya ini orangnya suka ngelucu gitu. Ini cerita serius. Ini teman saya suka ngelucu. Dia suka kayak ya bikin lawakan lah di antara teman-temannya gitu. Nah, satu hari dia di kantornya ini, bosnya ini lagi ngajak gathering sama karyawan-karyawan yang lain. Terus si bosnya ngasih sambutan segala macam. Terus bosnya bilang gini, coba dong dari salah satu karyawan di sini ngomong dong di depan, kasih kesan dan pesannya di kantor ini gimana. Akhirnya teman saya ini maju ke depan. Pas nyampe di depan, teman saya ini malah stand up comedy, malah ngelawak gitu. Karena dia udah biasa ngelawak sama teman-temannya. Dia malah stand up comedy di depan bosnya, ngelawak gitu. Dan bosnya ini ketawa terpingkal-pingkal, ngakak banget gitu. Sampai bosnya mukanya sampai merah gitu, ngakak. Terus sampai selesai acaranya, ini bosnya manggil teman saya. Lu sini. Iya, kenapa, Pak? Lu umur berapa? 25. Oh, kuliah di mana lu? Di sini, Pak, dulu. Kok lu nggak ambil S2? Lu anaknya seru ya, lucu ya. Kok lu nggak ambil S2? Terus teman saya bilang, ada sih Pak rencana, tapi dana belum ada. Terus bosnya langsung bilang gini, ya udah deh, karena lu tadi lucu, gua biayain S2 ke Inggris. Langsung seketika berangkat ke Inggris dalam waktu cuma stand up comedy berapa menit. Orang bilang kayak gini, gila lu hoki banget, lu beruntung banget. Menurut saya itu nggak 100% datang tiba-tiba. Bayangin kalau teman saya ini selama bertahun-tahun di kantor nggak pernah ngelawak, nggak pernah ngelucu. Apakah mungkin teman-temannya bakal nyuruh dia maju ke depan? Nggak mungkin kan. Tapi karena ada yang namanya persiapan. Dia udah persiapan, dia udah secara tidak sadar dia ngelatihan ngelucu berapa lama. Tiba-tiba datang kesempatan. Pada saat persiapan dan kesempatan bertemu, ditambah bertemu dengan orang yang tepat, di tempat yang tepat, dan waktunya tepat, terjadi yang namanya luck. Gitu mungkin. Intinya harus ada persiapan bertemu dengan kesempatan. Ya, benar ya? Iya. Kayak misalnya orang bilang nih, wah Mas Riko beruntung banget bisa ketemu Aaron, bisa berpartner sama Aaron. Terus ada juga bilang, wah Mas Aaron beruntung banget bisa bertemu dengan Mas Riko. Mungkin mereka berdua bertemu tidak secara kebetulan loh. Sebenarnya secara tidak langsung sudah dipersiapkan. Riko telah tidak langsung mempersiapkan dirinya. Aaron secara tidak langsung mempersiapkan dirinya. Sehingga pada saat persiapan dan kesempatan mereka berdua bertemu, terjadilah namanya luck gitu. Jadi menurut saya tidak datang tiba-tiba luck itu. Gitu. Setuju. Menurut Mas Riko gimana? Saya cuma bisa ngasih tepuk tangan aja, Mas. Yang Awesome. Lanjut. Ini makin panas ya. Makin panas. Lanjut. Kalau saya yang bertanya, gimana Mas Rico? Nggak boleh Mas Yasa. Ini sesinya Mas Yasa. Loh, kan saya juga boleh bertanya dong. Kita lanjut, Ron. Kita cari-cari pertanyaan. Ayo, Ron. Lanjut, Ron. Oh, gua.
Ya, Eh, Oh, gue mau nanya deh. nanya siapa? boleh, 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 Gue boleh. mau nanya, biar seru ya. Nanya ke penonton boleh? Nggak, nanya kalau berdua. Ya, monggo. Wih, gila. Oke, baik teman-teman, selamat datang di webinar Riko Huang dan Aaron. Tepuk tangan. Stres. Oke, saya mau membaca pertanyaan dari ini nih, dari sahabat-sahabat, dari Selin Angelia. Oke, pertanyaannya, apa yang membuat Mas Riko dan Mas Aaron akhirnya memutuskan untuk berpartner? Apakah karena merasa memang saling membutuhkan, dan apakah memang karena sekarangnya ini era kolaborasi sehingga Mas Aaron dan Mas Riko memutuskan untuk berpartner gitu? Nah, Boleh Ron, jawab, diceritain Ron. Silakan, Ron. latar belakangnya. Itu karena kita udah ditakdirkan dari sononya. Kalau jawabannya nggak bermutu banget sih, Ron. Enggak. Gini loh. Ya sesuai yang tadi dibilang. Apa? eh luck itu kesempatan bertemu persiapan. Ya, Nah, kalau di satu sisi itu kalau yang dinamakan kolaborasi itu saya masih ingat kata Riko itu seperti mencari soulmate ya. Jadi benar-benar harus klop, harus ngerti satu sama lain, harus tahu satu sama lain. Dan kenapa kita memutuskan akhirnya untuk berkolaborasi karena pertama saya percaya banget itu dalam bisnis kalau misalkan mau cepat ya itu kita jalan sendiri. Itu kalau mau cepat. Jadi tidak ada obstacle, tidak ada rintangan, tidak ada halangan. Gua mau ngapain ya gue lanjutin gitu loh. Tapi kalau misalkan mau jalan lama, mau jalan panjang, kita mikir 10 tahun, 20 tahun ke depan, itu jalan bareng-bareng. Ya bentuk tim. Ya karena kita nggak mungkin bisa ngerjain semua sendiri. Karena kita dari kolaborasi itu kita bisa menutupi satu sama lain. Ya, kelemahan sama kelebihan itu kita bisa saling melengkapi. Mungkin kalau dari saya mungkin lebih kuat di teknis, oke, saya yang nutupin masalah teknis. Kalau saya lebih lemah di bagian leadership, mungkin Riko yang nutupin. Jadi saling melengkapi gitu loh. Karena nggak ada yang perfect. Mungkin dari Yasa sendiri pun dari timnya pasti banyak yang ngelengkapin kekurangannya dari Yasa juga. Dan ya. mungkin semuanya bisa dilakuin sama Yasa sendiri, saya percaya itu. Bahkan tim yang sebesar apapun pasti ada timnya. Bisnis yang sebesar apapun. Itu aja sih. Jadi Super. sebenarnya si Aaron ini tuh awalnya pasukan Alona ya. Kalau teman-teman pasukan Alona tuh tahu Aaron tuh ya sama aja orang-orang yang belajar bisnis online di pasukanalona.com. Nah, kemudian si Aaron ini dia itu belajarnya apa ya? Dia sudah saya sebutnya sebagai street smart skill ya. Dia belajar dari nol ya, otodidak, kemudian eh, dari otodidaknya itu kemudian dilatih sehingga menjadi sebuah skill ya. Saya pernah bilang orang kalau pelajarin satu jurus tapi dilakukan berkali-kali itu lebih works ya, lebih menghasilkan ketimbang orang yang gagal fokus belajar banyak hal. Ya, nah Aaron ini adalah salah satu orang ya yang mempelajari satu skill dan dilakukan berkali-kali. Jadi dia menjadi master di bidangnya. Nah, dia ini adalah seorang kalau kita taunya sebagai uh, Facebook advertiser ya. Dia adalah praktisi di Facebook Ads ya. Dan ada yang pepatah mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari ya. Nah, Aaron ini kalau dibandingin saya skill Facebook Ads-nya ya. Aaron menang jauh dengan saya gitu. Dan saya uh, memang punya kekurangan di hal teknis soal internet marketing meskipun saya sudah mempelajarinya gitu. Jadi semua orang pasti punya kekurangan, baik saya, baik Aaron, atau baik Yasa sendiri ya. Nah, kemudian kita berpikir bahwa berpartner ya. Nah, kita ini berpartner bukan karena misalkan saya suatu saat berpartner sama Yasa nih. Nah, terus saya bilang, Yas, kita kan udah teman SD lama, sering main petak umpet di got bareng, ya kita udah chemistry-nya udah terbangun nih, ya kan, makan mie ayam bareng, dan lain-lain gitu. Udah kayak homo. Ya. Karena kita deket itu, kita bukan sekedar membangun bisnis bersama partner karena kedekatan ya, tapi karena kita punya skill ya. Misalkan skill saya di bidang leadership ya, terus skill Yasa atau misalkan di bidang hal yang teknis. Nah, karena saya punya kekurangan di bidang teknis, akhirnya saya mulailah rekrut Ron. Kalau gitu kita berpartner aja ya. Akhirnya kita berpartner dan saling melengkapi satu sama lain. Ya intinya sih seperti itu ya teman-teman. Nah ya, selanjutnya ya. Ini kita ada pertanyaan nih ya. Nah, ini penting ya.
Ini dari Agung Rahmat Kurniawan. Seberapa penting peran orang tua terhadap perkembangan bisnis Koyasa ya? Nah, yang kita tahu ini kan kadang-kadang ada orang tua yang atau teman-teman lain yang suka ngejudge, wah udahlah kamu nggak usah bisnis lah, kamu kerja aja ngapain sih gitu kan. Nah, sering teman-teman nih ada yang suka curhat kayak gitu ya. Oke, silakan Monggo Yas. Pertama gini, kalau teman-teman punya masalah misalnya dengan orang tua, yaitu orang tuanya nggak ngizinin bisnis, harusnya cuma satu, yaitu cukup buktikan aja. Kalau memang di bisnisnya ini bisa berhasil, di profesinya bisa berhasil, saya yakin orang tua pasti akan mendukung 100% teman-teman. Selama kita bisa kasih bukti, gitu, nggak nyusahin. Terus kalau tadi Agung bertanya seberapa penting peran orang tua saya terhadap perkembangan bisnis saya, itu sangat-sangat penting banget. Kenapa? Pertama karena saya juga memulainya karena orang tua, karena saya pengen bantu orang tua saya. Yang kedua, wah nggak bisa apa ya, nggak bisa dihilangin banget perannya, karena contoh kayak sekarang, ini saya di kantor saya, ini suasananya, jadi ada sepatu-sepatu semua segala macam. Kantor saya ini saya numpang di rumah orang tua saya, jadi saya bikin kantor di rumah saya, garasi depan itu saya bikin kantor, terus saya bangun gudang di lantai atas, itu gudangnya sampai muat sekitar 5.000 sepatu, itu ya artinya orang tua saya kan harus merelakan rumahnya jadi agak sumpek dengan sepatu-sepatu saya. Tapi orang tua saya tetap dukung gitu. Kalau misalnya nggak dukung, wah saya bingung juga gimana gitu. Jadi, wah sangat penting banget menurut saya gitu. Jadi, ya bisa dibilang sih, salah satu kunci berhasil seorang anak itu ya harus mendapatkan ridho dari orang tuanya. Betul begitu Mas Aron dan Mas Rico? Betul. Oke, Yas. Oke, teman-teman semua, terima kasih ya untuk teman-teman semua yang sudah bertanya kepada kita. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Bapak Yasa. Thank you banget nih untuk Mas Yasa ya, karena sudah 1,5 jam kita berada di webinar ini ya, teman-teman. Nanti kita ada replaynya kalau teman-teman mau nonton webinar ulangnya, kalau yang putus sinyalnya atau lagi nggak sempet ya, karena di sini ada sekitar 2.333 orang yang daftar dan yang live tadi sekarang ini sekitar 425 orang gitu. Nah, terima kasih nih untuk teman-teman semua yang sudah hadir ya. Terima kasih juga untuk Aron dan Yasa. Yas, kalau boleh ya, ada nggak satu pesan untuk teman-teman semua di sini yang baik yang baru mau mulai bisnis atau yang sudah menjalankan bisnis, ada nggak satu pesan yang ingin Yasa sampaikan ke teman-teman? Silakan. Iya, pesannya dari saya pertama, teman-teman berbisnis harus punya tujuan, jangan cuma asal-asalan aja berbisnis ya. Jadi harus benar-benar kuat banget visinya tuh ke depan mau ngapain gitu. Karena kalau kita bisnisnya itu nggak punya tujuan, bisnisnya pasti nggak long term, nggak jangka panjang gitu. Jadi jangan takut untuk menentukan tujuan dalam bisnis itu mau jadi apa, sebesar apapun. Saya pun awalnya nggak nyangka pertama kali Master Republic bisa kayak sekarang, tapi nggak apa-apa, ditulis aja dulu visinya itu apa. Dan walaupun baru punya 1 tim, 2 tim, 3 tim, nggak apa-apa, visi yang besarnya udah harus ngomongin ke tim-timnya. Kita mau jadi begini, gue mau perusahaan kita gimana, itu harus disampaikan. Jadi untuk membangun sebuah culture perusahaan yang kuat, itu harus dibangun pada saat timnya itu malah masih kecil. Visinya itu pas tim masih kecil udah harus dikasih tahu gitu. Jadi saran saya adalah teman-teman berbisnis jangan cuma asal-asalan, tapi tentukan visinya gitu. Oke, thank you Yasa atas waktunya. Sekali lagi terima kasih untuk Yasa dan Aron. Ya, kesimpulannya apa Ron dari webinar ini? Oke, kesimpulannya tadi dari dibilang sama Mas Yasa tuh, kita harus ada motivasinya, kemudian harus jelas goalnya apa, kemudian bukan cuma motivasi, bukan cuma planning, tapi juga harus didukung dengan strategi dan skill. Nah, dari strategi sama skill, teman-teman bisa belajar dari banyak mentor bisnis yang lain ya. Jadi kalau misalkan otodidak ya mungkin akan lebih memakan waktu, tapi kalau misalkan belajar dari mentor itu akan lebih memangkas waktu. Oke, thank you ya teman-teman semua ya. Sampai jumpa di next webinar ya. Makasih banyak Mas Yasa atas waktunya. Terima kasih ya. Oke. Sampai jumpa teman-teman di next webinar ya. Nah, di sini teman-teman ada pertanyaan bagus. Apa? Wah, Aron kucingnya namanya siapa? Iko.
Udah ya. Oke, ya. Oke, Nanti kita ketemu di next webinar ya. Sampai jumpa semuanya. Dadah.